Halo semuanya, ini di sebelah gue udah ada tim kreatif untuk YouTube gue, penulis gue, Reza. Kemarin Doi juga datang ya, pas kita lagi ngomongin soal bis hantu ya, kalau nggak salah itu ya. Hari ini kita mau ngomongin sebuah paranormal, namanya kejadian paranormal lain di Indonesia yang lagi viral juga. Kenapa di Indonesia tuh sering banget sih kejadian yang serem-serem tuh viral ya? Kemarin gue ngeliat di gedung ada muka, kalau nggak salah tuh. Di rumah Rumah kosong ada muka. Terus ada lagi pocong di mana, ya kan? Pocong, yang di Google Maps. Ini yang kita mau bahas. Tapi ada lagi kan, kalau nggak salah? Pocong selain yang mana ini, gitu ya? banyak sih. Ada siang-siang malah. Iya. Kenapa Indonesia tuh suka banget heboh sama yang kayak gitu-gitu ya? Cuman hari ini kita akan ngebahas soal yang tadi yang sempat kita singgung, pocong yang muncul di Google Maps. Ini kocak banget sih. Jadi gue lagi di Bangkok, tiba-tiba Reza WhatsApp gue, "Bang, mau bahas ini nggak?" Dia bilang gitu, soal pocong yang muncul di Google Maps. Terus gue lihat, terus gue minta Reza, coba lo risetin dulu, seru kali, coba kita bahas di channel gue. Dan gue baru pulang dari Bangkok, ini dia hasil reportnya. Jadi udah ada nih. Hasil investigasi. Investigasi. Jadi ini bukan paranormal experience ya. Kalau paranormal experience biasanya orang cerita ya. Ini adalah paranormal investigation. Kita menginvestigasi, kita melihat sebenarnya kayak gimana sih fenomena pocong Google Map ini gitu. Karena gue berangkat dari rasa skeptis nih. Karena gue berangkat dari rasa tidak percaya gitu. Gue minta Reza buat ngerisetin buat gue. Nah, cuman sebelum kita mulai lebih jauh lagi, gue udah minta tolong Reza buat ngontakin orangnya. Si pemilik foto itu. Si pemilik foto itu. Karena pas soal yang bis hantu ini, banyak orang yang nggak percaya. Terus kita coba kontak orangnya, dan orangnya ngasih semacam klarifikasi lah di YouTube gue gitu. Dan ini gue pengen coba lagi. Mau nggak ya kira-kira si biang keladi dari semua kehebohan ini ngomong di YouTube gue gitu. Kita udah kontak, kita udah minta voice note-nya, dia udah sepakat ya. Dia sempat nanya juga lewat komen di YouTube gue, lewat DM gue juga. Dia mastiin bener nggak Reza nih orang lu nih, dia bilang, karena mungkin takutnya penipuan atau apa gitu kan. Akhirnya gue bilang bener, gue udah balas DM-nya dia juga. Cuman sampai sekarang dia belum ngasih voice note-nya. Mungkin karena sibuk kali ya. Gitu. Jadi kita nggak tahu, mudah-mudahan karena ini mau kita edit ya. Gue udah gak punya video lagi, jadi ini mau langsung kita edit. Mudah-mudahan sebelum video ini diedit, dia udah bisa ngasih responnya dia yang kita akan jahit di belakang video ini. Tapi kalau emang belum, ya udahlah, nasib ya. Mungkin ada video lagi atau apalah, nggak tahu lah gue. Oke, sekarang kita bahas nih. Kita bahas dulu. Jadi sebenarnya pertama kali ini muncul di mana nih soal cerita Google Map punya pocong ini nih? Pertama kali itu gue ngeliat di Twitter. Di Twitter, jadi sebenarnya yang ngepost itu bukan si pemilik fotonya. Jadi ada netizen lain atau seleb tweet lain yang ngepost itu dia ngasih informasi. Guys, coba deh kalian tulis ke Kedung Sari ya. Kedung Waru Kidul di Google Maps. Kedung Waru Kidul di Google Maps. Ada penampakan di sebelahnya. Nah, itu mulai viral tuh. Orang-orang mulai ngirim rekaman layar handphonenya. Karena bener tuh, ketika kita taruh di Google Maps, Kedung Waru Kidul, terus kita lihat bener ada pocong di situ. Bener ada. Di foto 360 derajatnya itu. Pocongnya juga ini chill banget ya. Chill banget. Cuman agak ambil nengok dikit. Matanya merah lagi ya. Matanya nyala. 14.000 retweet dan 13.000 like. Sejauh ini. Nah, sekarang gue pengen nyoba beneran. Bener ada nggak nih pocong nih di Google Map? Kita coba ya. Oke nih Ja, ini di tangan lu udah ada nih ya Google Map ya. Coba lu search. Ini Kedung Waru Kidul yang di search. Kedung Waru Kidul. Di Demak, Jawa Tengah. Di Demak, Jawa Tengah. Ini sama nih, benar-benar Kedung Waru Kidul. Nggak berubah nih search word-nya nih. Nah, kebetulan kalau misalnya kita sekarang search-nya langsung Kedung Waru Kidul, Google Street yang muncul paling atas tuh pertama udah diubah yang siang hari. Bukan yang malam. Bukan yang malam hari. Ini Google-nya ngubah? Kayaknya begitu by system sih kayaknya. Terus supaya muncul foto ini? Jadi sebenarnya wilayahnya dari Kedung Waru itu lebih tepatnya di Dukuh Kalibener. Nah, Dukuh Kalibener tuh kita bisa lihat ada di wilayah Kedung Waru Kidul ini. Jadi kalau misalnya kita klik ini, baru ketemu foto. Jadi lebih spesifik ya? Ini benar-benar tempat kejadiannya nih. Dukuh Kalibener. Tapi ini berubah, ini berapa hari? Secara keyword ya, sehari.
secara keyword tiba-tiba di Google Map lebih spesifik lagi ke lebih tempat yang lebih mungkin kecil. Orang rame-rame ngasih tahu bahwa ini tempatnya bukan di sini, spesifiknya di sini gitu kali. Iya, karena Google Map kan bisa gitu kan, dapat feedback dari user kan. Iya. Terus ini mana pocongnya? Ini itu pocongnya. Ini yang diperdebatkan. Oh my god. Yang menarik adalah kenapa si orang ini lagi ngapain nih, si seleb tweet ini ya. Si orang Twitter ini lagi ngapain dia ya? Tiba-tiba kepikiran ngetik gedung baru kidul dan dia geser-geser temu apa semua tempat digitu-gituin sama dia. Iya, dia iseng. Dia masih iseng kali anaknya. Cuman coba kita lihat fotonya, kita analisa nih. Itu pertama memang kayak pocong. Kalau menurut gue emang iya mirip pocong. Terus kedua itu dua matanya kenapa nyala itu agak bingung juga sih. Matanya nyala merah. Dan di semak-semak. Kalau bukan pocong itu apa coba? Kalau misalnya di kita ini, nggak mungkin nggak pocong. Pasti serangga. Serangga gede banget. Oke, foto ini diupload pada bulan Desember 2017. Jadi foto ini diupload 2017. Oke. 2 tahun. 2 tahun dan baru kebongkar sekarang. Tahunya dari mana ini 2017 foto ini? Ada datanya sih, kalau misalnya kita coba. Oh, itu tadi barusan lo buka adalah data orang yang memasukkan foto ini. Jadi kalau di Google Map ini itu kita bisa melaporkan, kita bisa ngirim foto, bisa ngupload foto, dan siapa yang ngirim tercantum gitu, punya akunnya gitu. Jadi sebenarnya ada 2 metode di Google Street View ini kan. Pertama dari Google-nya sendiri, yang pakai metode dia tuh biasa ada mobil atau motor gitu. Gue yang di atasnya ada itu. Terus ada kamera yang bulat buat ngefoto. Cuma Google Street itu pasti foto siang. Untuk diupload ke Google Maps itu pasti cuacanya saat siang, kondisinya siang. Nah kalau yang kita lihat ini kan malam nih, berarti ini dari kontributor. Oke. Karena Google Street itu nggak mungkin, Google yang bikin itu nggak mungkin pas malam. Nggak mungkin. Biasanya sebagian besar mereka siang hari. Oke. Jadi lo nemuin nih ini ya, yang ngirim. Namanya Arbis nih. Arbis 360. Nama aslinya Tarbis. Oke, itu yang kita kontak lewat Instagram dan dia DM gue ini si Arbis ini. Si Arbis ini. Apa pendapat orang-orang nih soal ini ya? Banyak yang bilang editan, bener? Banyak. Ada beberapa yang mulai, namanya kan kalau misalnya ada yang viral, pasti semua langsung ada kebelah 2 sisi kan. Ada yang percaya dan ada yang enggak. Dan sebagian besar waktu ini viral, pertama tuh di Twitter tuh pocong trending. Kata pocong. Keyword pocong trending. Terus beberapa respon tuh ada yang bilang, ini editan ya, karena di bawahnya itu ada watermark yang IG-nya si Arbis 360. Tapi itu sebenarnya bukan artinya editan kan? Bukan itu artinya editan. Itu emang penguploadnya. Iya, jadi dia kayak semacam ngasih kredit buat diri dia sendiri kan? Dia watermark. Jadi sempat terjadi komunikasi. Miskontrasepsi apa? Miskomunikasi. Lu punya anak. Jadi miskomunikasi. Mereka pertama kira ini foto dari Google. Cuma pas kelihat ada watermarknya itu, beberapa pihak kayak bilang, ini mah editan karena ada watermarknya nih. Cuma setelah kita banyak artikel-artikel yang membahas juga, ada 2 metode itu kan. Jadi mulai terpecah netizen itu mulai ada yang mengerti lah kalau ini dari kontributor. Dan yang Google Street itu ada lagi lah foto sendiri. Gue juga baru tahu nih kalau ternyata orang bisa upload gitu. Terus? Habis gitu terpecah 2 begitu. Nah, terus ada tuh beberapa komentar-komentar yang kayak mulai bilang kalau ini tuh mungkin cuma buat si kontributornya supaya dapat poin lah. Supaya naik level. Karena emang ada sistem itu di Google Street itu. Jadi kalau semakin sering kita ngupload foto sebuah tempat, itu kita akan naik level. Yang bisa dapat apa kalau udah naik level ini? Beda-beda tiap levelnya. Misalnya? Gue belum ngecek juga sih sebenarnya. Tapi yang jelas dapat benefit lah. Dapat benefit lah.
Oke. Dan dia levelnya udah tinggi. Terakhir sih gue lihat sih level 4, tapi udah dapat ini badge Street View Photographer. Oke, berarti dia bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Maksudnya. Dan untuk dapat badge itu kan ada tahapan-tahapan lah yang harus dikerjain kan. Kayak ada beberapa misi lah, quest untuk dapetin badge itu. Oke. Dan dia juga udah tergabung dalam komunitas para fotografer Google Street itu. Oke. Terus berarti ada pro dan kontra, ada yang percaya nggak percaya, itu terserah lah. Semua orang punya opini masing-masing kan. Dianya sendiri membuat klarifikasi nggak si Artbeast 360 ini? Bikin di Instagramnya. Oh, berarti dia memang mengakui bahwa itu karya dia. Oke, apa yang dia bilang? Oke. Tapi sebelum ke situ mungkin kita bahas ini kali ya, Bang. Jadi ada artikel yang membahas bagaimana bisa itu foto muncul di Google. Oh, ini ya? Di Google. Oke, untuk memasukkan foto ke Google Street View, ada beberapa kriteria harus dipenuhi. Kualitas gambar, konektivitas, dan kelayakan. Apa ini kriteria kelayakan nih? Berarti dia pantas kan? Dia pantas untuk masuk ke sana. Dan kriterianya itu ini nih, di sini, Bang. Persetujuan untuk menampilkan orang dan tempat penempatan yang akurat secara geografis. Tidak ada ruang yang dibuat komputer. Oh, ini maksudnya berarti tidak ada editan. Tidak editan sama sekali. Iya. Oke. Tidak ada atribusi di luar area nadir. Jadi maksudnya apa nih? Area nadir. Di area yang jauh banget situ nggak ada yang aneh-aneh gitu kali. Mungkin kali ya. Nggak ada yang di aneh-anehin. Tidak berisi konten kebencian atau ilegal. Setelah terdaftar, kontributor harus memenuhi pedoman penjualan dan branding Google. Oke. Jadi kalau lihat dari kriteria ini, terutama pada poin tidak ada ruang yang dibuat komputer atau editan, seharusnya berarti yang foto si Artbeast 360 ini asli. Asli dalam artian tidak diedit. Mau urusannya ternyata ada orang yang mirip pocong atau orang yang fashionnya aneh pakai pocong jalan-jalan dan tidak sengaja difoto masuk ya kita nggak tahu ya. Cuma secara by system dan sudah terverifikasi dengan syarat yang ada itu ya udah melewati proses itu. Oke, berarti memang asli foto asli tidak diedit. Tidak diedit. Masalahnya yang ada di dalam itu yang kita nggak tahu itu pocong apa orang, cuman itu doang kan sekarang. Oke. Nah, sehubungan dengan itu apa klarifikasi si Artbeast ini? Berarti kan pertanyaannya cuma tinggal gini. Artbeast, lu naruh orang nggak di situ kan cuma tinggal gitu. Karena kalau dari sistem Google dia tidak diedit. Tidak diedit. Berarti cuma pertanyaan tinggal, lu naruh orang nggak? Ada apa di sana pada saat itu gitu kan? Apa kata dia? Jadi waktu konten ini viral, terus ada watermark IG yang direct ke dia, mulai tuh netizen pada komen di foto-fotonya dia tuh. Jadi dia tuh emang semacam fotografer 360. Oh, emang ini kerjaannya dia. Kerjaannya dia. Jadi misalnya di foto lebaran gini nih, banyak yang komen pocong gitu. Minta dikasih klarifikasi. Akhirnya dia bikin postingan. Ini postingannya. Coba apa dia bilang? Tadinya sih nggak ada niat buat posting foto ini, tapi karena banyak yang DM serta kasih komentar pocong di postingan foto lebaran keluarga, maka dari itu aku kirimlah postingan ini. Kalau netizen tuh gitu ya, foto apa yang terakhir, dia lagi pengen apa di komen di situ ya. Itu. Jadi ini si Artbeast ini lagi foto lebaran keluarga, tapi isinya pocong-pocong. Lo doain keluarga orang lo, gila lo netizen lo. Terus biar pada komentar di sinilah, kan nggak lucu saatnya pamer kehangatan keluarga malah diteriakin pocong. Bener kan kata gue. Apalagi diserbu DM dengan pertanyaan serupa. Capek jawabnya, guys. Terus apa klarifikasi dia? Foto ini aku ambil sekitar 2 tahun yang lalu ketika sedang testing fitur malam di kamera baru aku. Niatnya ingin ambil pemandangan Milky Way karena saat itu langit sedang cerah-cerahnya. Oh iya, foto ini ku ambil bukan sore hari ya, bukan waktu maghrib. Foto ini ku ambil malam jam 9 arah mau jam 10. Waktu itu asal jepret-jepret aja. Waktu itu hasilnya nggak terlalu terang sih, karena saat itu masih coba-coba aku pelajari teknik motretnya. Nah, setelah pulang, foto ini aku edit dikit biar manis dan agak terang. Jadi diterangin lah. Belum notice juga kalau itu ada penampakan, hingga beberapa waktu lalu ada yang bilang ada penampakan pocong di Google Map. Ternyata itu foto jepretanku. Dia aja nggak tahu loh. Bahkan dia juga nggak tahu ya. Terus? Aku nggak mau bilang kalau di situ horor atau angker. Aku sih positif thinking aja kalau itu hanya serangga yang nempel di lensa. Soalnya waktu ambil foto di situ aku nggak rasa apa-apa, seperti merinding atau bulu kuduk berdiri misalnya. Bisa jadi. Atau mungkin akunya aja yang nggak peka. Kalau menurut kalian itu sebenarnya apa sih?
Udah gitu. Iya, dia melempar pertanyaan kembali. Itu bagus menurut gua. Tanggapan dia bagus. Karena si Artbeast ini tidak mencoba untuk kayak bener loh waktu itu lagi maghrib. Oh bener loh. Kalau memang gini ya, ini logika gue ya. Kalau emang dia mencoba dalam tanda kutip menipu orang dan ini jadi rame, pasti klarifikasi dia juga diserem-seremin dong. Iya kan? Aji mumpung kan? Iya dong. Jadi langsung, wah, hari itu emang gelap guys. Iya. Gitu ya. Tapi ini enggak kan? Iya, ini enggak. Kalau gue percaya 100% sama Artbeast. Percaya dalam artian, ini bukan ulah dia. Maksudnya dia tidak mencoba menipu siapapun. Itu gue percaya. Kenapa? Karena pertama, ini foto 2017. Udah lama banget. Iya. 2 tahun. Kalau dia emang sengaja, dia jepret, di Instagram sendiri dia posting, terus dia bilang, lihat nih tadi apaan nih, gitu kan. Ini enggak. Udah 2 tahun berlalu, rame, dia pun juga baru tahu. Itu pertama. Terus yang kedua, Google Map sendiri juga punya sistem di mana dia memverifikasi bahwa ini bukan editan. Ya kan? Udah jelas tuh. Terus yang ketiga, klarifikasinya juga nggak dibawa yang ke aneh-aneh. Nggak dibawa ke arah-arah mistis gitu. Dan abis itu udah kelar, selesai gitu kan. Dia nggak apa adanya aja. Lagi. Apa adanya aja. Emang bukan maghrib, emang tidak merinding, ya udah selesai. Tapi lagi-lagi netizen ini sama kayak kasus bus hantu ya. Selalu kayak punya kecurigaan gitu sama orang yang mereka juga nggak kenal gitu. Lu bohong lu apa segala macam. Cari keuntungan lu ya dari sini ya. Ya udahlah biarin aja nih orang udah ngomong apa adanya. Lu nggak bisa terima aja kayak gitu. Masalah ini hantu atau bukan, nah itu yang bisa diperdebatkan. Itu bisa kita perdebatkan itu. Kita nggak usah perdebatkan si Artbeast ini bohong atau tidak. Kita perdebatkan aja, ini hantu apa enggak. Kan dia juga bilang, jangan-jangan serangga di lensa. Itu aja yang kita debatin gitu. Ini sebenarnya apa sih gitu. Apa serangga? Apa rokok yang tiba-tiba membesar? Apa kenapa gitu? Kok cuma tahu ada orang ngerokok segede itu kan gini gitu kan. Kita nggak pernah tahu kan. Cuma maksudnya ini yang menarik buat gue. Coba lihat lagi foto-foto apa si terduga pocong ini deh. Itu dia dia juga posting juga. Dia posting. Tuh. Dia zoom. Ini apa ya? Kalau bukan pocong ini apa ya? Masalahnya ya, Ja. 2.2 mata ini loh nyala itu loh. Dua titik ini loh yang bikin mencurigakan banget. Ini kan dia ngambil juga jam 10 malam ya. Berarti kan gelapnya itu kan waktu dia edit, sebelum dia edit berarti kan gelap banget dong. Berarti nggak kelihatan apa-apa. Iya. Waktu diterangin berarti mungkin baru kebongkar ada sesuatu yang nyelip di situ. Karena gini, gue yakin si Artbeast ini juga nggak ngeh. Karena ini kan kamera 360 ya. 360. Terus dia upload, ya udah selesai gitu. Dan fokusnya dia cuma di Milky Way kan. Milky Way di langitnya. Jadi mungkin fokus matanya dia juga nggak ngeliat ke apa yang terjadi di bawah. Ke horizon ini gitu, di bawah horizon gitu, di bawah batas langit kan. Dan ini kecil banget loh kalau kita pikir-pikir ya di sebelah situ kan. Jadi gue masih bisa mempercayai bahwa dia memang tidak ngeh, dia tidak sadar, ini bukan sebuah kesengajaan, ini bukan sebuah editan, dia tidak mencoba untuk menipu siapapun. Dan gue percaya itu. Gitu. Gue nggak masalah itu. Tinggal ininya doang nih. Ini apaan nih si kampret ini nih? Apa ini sebenarnya? Terus orang-orang bilang apa di IG-nya dia? Ya respon kaget. Dan itu lebah tuh. Ada yang bilang lebah, mata merah. Ada yang bilang jinnya Aladin. Oke. Terus bilang Arif Muhammad. Apa? Ada bilang Arif Muhammad. Arif Muhammad, si ngocop ya. Oke. Nah, terus lo nambahin nih. Penampakan di Google Map bukan pertama kali. Jadi ada kejadian. Jadi sebenarnya kejadian penampakan tertangkap di Google Maps atau Google Street itu ya bukan ini doang sebenarnya. Di seluruh dunia itu ada artikel yang meng-compile penampakan-penampakan itu. Oh, ini dari Brilio ya? Dari Brilio. Banyak penampakan dari Google Maps di seluruh dunia yang tertangkap. Seperti sosok wanita di jendela rumah, sosok putih di bawah air terjun yang sepi, potret 3 orang transparan di pantai, sosok hitam yang terbang di sisi jalan. Ini penampakan-penampakan lain di Google Maps. Oke, jadi maksudnya adalah mungkin nggak semuanya hantu gitu ya. Mungkin kayak kalau kamera gerak dikit aja kan orang bisa ngeblur kan. Ada ilusi optik atau apa gitu. Iya, mungkin ilusi optik ya. Cuman ya nggak menyangkal kemungkinan bahwa ada sesuatu yang tertangkap juga gitu. Karena gue nggak pernah cerita ke siapapun ya. Cuman gue sharing di sini aja ya. Jadi Anissa itu pernah main ke rumah saudaranya. Terus dia foto, gue merinding nih jadi.
dia foto sebuah ayunan di tempat saudaranya. Terus dia bilang, aku pengen bikin deh ayunan kayak gini. Gitu. Difoto lah ayunannya. Kosong ayunannya. Pas dikirim ke gue, ada cewek lagi begini. Sejadi-jadinya perempuan gitu. Lagi di ayunan gitu? Di ayunan lagi begini gitu. Oh. Gitu. Jadi itu pertama kalinya gue ngeliat secara langsung di handphone gue. Dan gue hapus. Oh, lu hapus? Takut banget gue. Gue hapus, gue langsung nelpon dia, kamu ngapain ngerjain aku gitu kan. Terus dia bilang, enggak, aku ini kok apa namanya, beneran, dia bilang kayak gitu. Dan ini gue masukin ini kali ya, kan Anissa lagi di atas nih, lagi jagain bayi gue. Tapi gue selipin dikit kali ya, cerita dari versi dianya gitu, soal penampakan di foto yang dia kirim ke gue mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Ini kalau menurut dia ini kayak gini nih. Jadi aku tuh sempat kirim foto ke Bang Dika pas lagi main ayunan di rumah tanteku. Ternyata pas dicek hasilnya di rumah, dilihat foto awal itu ada penampakan. Padahal aku ingat banget foto pertama itu pas lagi ngecek posisi fotonya udah bagus apa belum. Tapi ternyata ada sesuatu, padahal cuma ayunan doang kosong. Nggak ada orang sama sekali. Terus posisinya itu, orang itu penampakannya seperti orang, rambut panjang, pakai baju putih. Aku ingat banget dia tidak beralasan kaki. Habis itu dia duduk tapi kayak nunduk ke bawah. Jadi rambutnya itu jatuh ke bawah, ke dekat kaki. Serem banget sih, mukanya nggak kelihatan. Cuman yang lucu adalah ya maksud gue ini dari tahun 2017 loh gitu. baru ketahuannya sekarang. Jadi sebenarnya yang jadi pahlawan tuh yang nge-tweet pertama kali yang menemukan semuanya si pocong itu. Dia bikin viral semuanya gitu. Oke, baiklah, itu aja kali ya. Nggak tahu deh kalau menurut kalian gimana gitu. Menurut kalian yang ada di dalam foto itu apa sih sebenarnya? Apakah pocong? Apakah serangga? Atau apakah Power Ranger putih? Kita nggak pernah tahu ya. Apa sebenarnya yang ada di foto itu? Menurut kalian kayak gimana? Tinggalin di komen. Ya, makasih semua, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.